Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Allah Ta'ala yaqahu alaina futuhal alifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyatin Allah yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid dharain kama naqra'uha aidan latina Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina hadhihi yahlihal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, bil khusus sahibul majlis, keluarga besar Ma'alim Kiai Syafi'i Hazami. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad yang berkah ini Allah taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir di minggu kedua bulan Mei membaca kitab Syarhul Hikam. Kemudian insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan Kanzur Rohimin. Tak lain harapan kita pada Allah, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa'lam anna nasra ma'a sabri. Tahuilah ulama bahwa kemenangan anan nasr, sesungguhnya kemenangan itu ya kalau disertai itu ma'an nasri, disertai dengan kesabaran ya. Kalau kita mau menang harus sabar, ini udah maklum ya. Kemudian wal paroja, wal paroja bukan wal parja. Kalau al parja kan kemaluan. Al paroja betul al-faraja ya. Al-faraja ma'al karbi, keluasan itu ya ma'al karbi. Apa yang ma'al karbi ya, selalu disertai dengan apa ini keluasan, artinya ya selalu disertai dengan sabar gitu ketika dapat kesempitan. Kemudian wal yusra ma'al usri, al yusra ma'al usri. Nah, jadi kemudahan yaitu disertai dengan sebelumnya itu kemudahan, pasti ada kesusahan. Nah, itu sudah menjadi sunnatullah lah. Kalau sunnatullah kan nggak berubah itu, sudah menjadi undang-undang Allah. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab, nah ini anjuran bagi orang yang dapat kemenangan, mesti sabar. Orang yang ingin dapat kemudahan ya harus menderita dulu dan lain sebagainya. Nah, ngomong ini berkenaan dengan apa nih? Berkenaan dengan seorang murid. Ya bukannya murid di sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, ada yang murid. Murid ini salik muridnya.
Ya, ada ya, orang yang baru mau berangkat menuju apa, ma'rifah, kan ini ilmu tasawuf. Ya, orang yang baru berangkat mau menuju ma'rifat, mengenal Allah. Nah, karena kan ilmu tasawuf itu tujuannya mengenal Allah, ingin dapat ridho Allah, ingin menjadi hamba Allah yang dekat. Nah, itu dimulainya nih, dimulai dari apa? Dari awal. Harus sabar, sebab banyak sekali rintangan dan rintangan yang apabila kita tidak sertai perjuangan kita dengan kesabaran, bisa gagal di tengah jalan. Nah, itu maksudnya. Jadi ngomong sama orang yang baru mau berangkat, harus sabar dong. Jadi sebelumnya itu harus dibekali sabar. Kata Umar, nah ini untuk memotivasi orang harus sabar. Apa kata Umar? Anan nasra, kata Umar radhiyallahu taala anhu, lirojulin, kepada seseorang. Umar berkata kepada seorang, nasihat ini, in sobarta maka amrullah wa kunta ma'juran. Saya ulangi, jadi kata-kata orang dulu itu harus kita pahami itu sedikit-sedikit. In sobarta maka amrullahi wa kunta ma'juran. Tapi wa in jaza'ta qada amrullah wa kunta ma'zuran, bukan? Nah, yang tadi kan ma'juran. Nah, ini ma'zuran. Ya. Jadi harus disajain, sajak. Ya, sajak itu kan akhirnya itu sama. Ya. In sobarta qada amrullahi wa kunta ma'juran, ya. Wa ija jaza'ta qada amrullahi wa kunta ma'zura. Jadi Umar berkata kepada seorang, ya, memotivasi orang itu yang ingin mendapat kemenangan harus sabar. Gimana tuh caranya? Ya, jika kamu sabar, mau Allah, semua yang Allah udah takdirin, kan semua yang terjadi ini sebelumnya udah sudah ditakdir Allah. Jika kamu sabar, apa yang sudah ditentukan oleh Allah pasti apa? Terjadi. Tapi wa kunta ma'jura. Nah, kamu itu dikasih pahala tuh, ya. Nah, sekarang sebaliknya. Wa in jaza'ta. Nah, kalau kamu nggak sabar, ya, kamu mengeluh. Nah, kan orang nggak sabar ngeluh. Jika kamu tidak sabar, tetap aja yang Allah udah apa yang tetapkan. Apakah kalau ente nggak sabar yang ditetapin orang nggak jadi, tetap juga terjadi. Nah, tapi akhirnya kalau kamu tidak sabar, kunta ma'zuro, orangnya kunta ma'juro. Nah, kamu itu dapat dosa. Nah, sekarang kalau ditanya mana yang lebih baik, mana? Sabar. Ketentuan Allah tetap berlaku. Kalau mau sabar, nggak sabar, ketentuan Allah tetap berlaku. Tapi bedanya kalau sabar dapat pahala, kalau tidak sabar dapat dosa. Mana yang lebih baik? Sabar. Lebih baik sabar, kan? Kan ketentuan Allah sama aja. Kalau gara-gara nggak sabar akhirnya jadi batal. Tetap aja berlanjut sama. Cuman bedanya kalau sabar dapat pahala, kalau tidak sabar mengeluh dapat dosa. Baik, nah itu kata-kata Sayyidina Umar. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Apa kata beliau? As-sabru matiyatun la takbu. Matiyatun la takbu, wa saifun la yanbu. Singkat. Kata Sayyidina Ali, kesabaran itu matiyatun. Apa itu matiyatun? Dabatun, ya. Jadi kalau orang mau berjalan menuju, kan naik apa? Kalau sekarang naik kendaraan. Kalau dulu kendaraannya ya dabah. Nah, ya. Jadi matiyatun itu apa? Kesabaran itu adalah apa itu? Kendaraan lah. Kalau dulu kendaraan itu dabah, onta. Latakku yang apa nih? Onta, kendaraan yang tidak meleset, tidak meleset.
Kalau kendaraan nggak meleset, berarti kendaraan apa yang bisa menyampaikan kepada tujuan. Oh ya. Ya. Kalau onta, kalau meleset kan jatuh. Ya. Ya. Nah kalau kendaraan mobil meleset nih, Nabrak. ya. Nah, bannya pecah. Ya. Jadi kesabaran adalah ibarat apa itu? Ibarat kendaraan yang lataku yang bisa menyampaikan. Dia nggak akan apa tuh? Nggak bisa, ya, tidak akan menyebabkan kendaraan itu apa itu? Jatuh. Saya pun bisa juga sabar itu diumpamakan seperti pedang. Kalau pedang apa itu pedang? Ya, panah atau pedang yang ya, apabila dipakai tidak pernah meleset dari sasaran. Ya. Ya kan gitu. Ya, nggak pernah meleset dari sasaran. Kalau panah itu kan ada titik, kemudian ada lingkaran gitu. target. Nah, jadi kata Nari, kesabaran bagaikan matiyatun la takbu, bagaikan sayfun la yambu. Matiyatun itu ada kendaraan yang tidak pernah meleset, atau bagaikan pedang yang tajam yang tidak pernah salah sasaran. Nah, itu sabar. Baik itu sabar ya. Nah kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Abdulil uddati. Jadi ada indah, ada uddah. Apa uddah ya? Uddah ini apa? Ya. Apa senjata. Jadi kalau orang perang itu ya, ada adat, ada udat, ada udah. Adat itu bilangan tentara orang perang. Ya prajuritnya ada berapa? Tanknya ada berapa? Pesawat tempurnya ada berapa? Nah, itu namanya apa? Al-iddah. Nah, jadi orang perang itu perlu iddah, perlu udah. Kalau udah itu bukan bilangannya berapa? Ya, apa itu persiapan? Ya. Jadi kata Abdullah bin Abbas, sabar itu apa? Ya, Abdulul udah gitu. Paling abdulnya senjata tuh. Paling abdulnya senjata bukan banyaknya ya. Oh ya. Paling abdulnya senjata adalah sabar. Indah sidati saat sempit ya. Jadi singkat kata Abdullah bin Abbas gitu aja. Abdulul udati astagu indas sidah. Paling abdulnya senjata ya, adalah sabar ketika dapat apa? Kesulitan ya. Kan kesulitan tidak terus-terusan kesulitan. Kalau orang sabar ya pasti pada akhirnya akan mendapatkan apa? Kemudahan. Wabi ba'dil akbar. Dan sebagian ya akbar hadis gitu. Intizarul faraji bisobri ibadatun. Nah ini intizarul faraji bisobri ibadatun. Apa itu? Nunggu kemenangan dengan apa? Sabar. Nah itu nunggunya ibadat. Kalau ibadat apa? Pahala. Ya, nah itu dalam satu hadis. Waqat syair, kata syair. Syair itu penyair ya. Innal umur idzan saddat masarifuha as-sabru yaqtahu minha kullamat tatajat. Innal umur idzan saddat masarifuha as-sabru yaqtahu minha kullamat tatajat. Sesungguhnya umur, segala macam urusan lah kalau kita kan orang hidup di dunia ini menghadapi beragam-ragam. Sesungguhnya berbagai macam urusan dunia. Izan sadat masalikuha, kalau sudah tertutup jalannya, ya urusan-urusan sudah tertutup jalannya gitu. Nah gimana tuh solusinya? Sabar, ya itu. Nah kalau sabar, ya tahu minha kullamar saja.
Sabar itu nanti akan membuka Oh. ya minha dari segala urusan-urusan yang tadi tertutup itu kalau ente sabar akan terbuka. Ulamar tataja semua yang semula tertutup dari itu kalau ente sabar terbuka. Latai asan, jangan kamu putus asa. Latai asun ini nunnya nun taukid kopifah namanya. Latai asan, kalau banyak latai asana, nah itu wazannya pecah. Latai asan, jangan kamu putus asa. Wa in tolat mutolabatun, walaupun ya, walaupun apa masa sabarnya panjang gitu. Mutolabah kan kalau kita lagi susah diperintah sabar, walaupun tuntutannya itu tuntutan untuk kita sabar tolak apa tolak lama sabar. Nah jangan apa yang putus asa walaupun ya masa sabar itu lama. Iza sta'anta bisokrin antaro paroja. Nah, apabila kamu minta tolong dengan kesabaran walaupun lama ya, kamu akan melihat apa? Paroja, akan melihat apa? Terbuka. Yang tadinya apa sulit akan jadi mudah. Yang tadinya tertutup akan terbuka walaupun lama. Pada akhirnya kamu akan melihat paraja, kesenangan. Kemudian ukhluk bizi sobri, oleh karena itu berakhlaklah kamu. Kan sabar ini akhlak. Ya, berperangai, ukhluk itu berperangailah kamu dengan apa? Bizi sobri. Ayahullah bihajatihi. Ayahullah niscaya kamu akan mendapatkan ya, hajati segala macam apa kebutuhan. Nah ini diumpamakan bagaikan apa tuh kalau kita sabar walaupun lama ya. Wa mudminul qar'i lil abwabi ayyarijah, orang yang terus menerus ngetuk pintu. Ya ente ngetuk pintu nih, sekali ketuk nggak kebuka, dibuka, ketuk lagi, lama-lama apa? Dibuka gitu. Wa mudminu artinya terus menerus ya, al-qar'i ngetuk pintu. Nah akhirnya apa? Nah akhirnya akan terbuka. Nah itulah tadi ya nasihat-nasihat yang membuat mendorong kita untuk sabar saat kita sedang berjuang gitu. Kan berjuang ini banyak ragamnya. Berjuang apa saja. Kalau ingin mendapatkan kesuksesan, senjatanya apa itu? Sabar. Nah kalau ini maksudnya itu sabar sono mau menuju ma'rifat. Nah ya apalagi ini susah. Man ja'ala sobro ya mu'tamadahu. Man ja'ala sobro mu'tamadahu fi nawazilihi ya. Nah kemudian apa? Ya, wa'tadahu min a'zami adanihi wa wasailihi wa huwa musibun bi ra'ihi munjihun bi sa'ihi. Nah, siapa murid lah, siapa orang yang ja'ala sabra mu'tamidahu, siapa orang yang menjadikan sabar itu tempat pegangan. Mu'tamad itu tempat pegangan. Siapa orang yang menjadikan sabar tempat pegangannya binawazili saat kesusahan ya, wa'tadahu dan menjadikan sabar sebagai senjata. Kan tadi udah itu senjata. Jadi siapa orang yang menjadikan sabar itu senjatanya, min a'zami udat gitu kan, adat. Kalau adat kan bilangan, kalau udat apa? Ya. Adat bilangan, kalau udat apa? Apa itu ya, kualitas ya. Nah orang yang menjadikan kesabaran itu menjadi apa nih? Pegangan. Menjadi senjata min a'zami udah menjadi senjatanya yang paling besar. Wa wasailihi, nah wasail udah tuh wasail. Dan orang yang menjadikan sabar itu apa tuh? Wasi perantara ya. Menjadi perantara yang paling besar.
bahwa musib, nah pasti orang itu benar, nggak salah. Musibun biroihi, maka pikirannya selalu apa? Benar. Wa munjihun bisaihi, nah usahanya pasti sukses. Ya, itu munjih. Wa manja, tapi sebaliknya, wa manjaza min al-masaib, orang yang ngeluh tidak sabar ketika ditimpa kesusahan. Wa toroba inda wuku'i nawaib, dan orang itu gelisah ketika apa? Ditimpa nawaib, apa? Musibah. Karena amilan bima yaziduhu duron, karena maka orang itu tuh yang tidak sabar tadi, berarti orang itu amilan. Ya, amilan apa? Bekerja. Bima yaziduhu duron, ya, kerjaannya itu menambah, ya, pekerjaan itu malah menambah sulit kalau tidak sabar. Wayak sibu wizron, nah di samping kerjaannya tambah sulit kalau nggak sabar, dia akan mendapatkan apa? Dosa. Ya butuh ajran, dan kehilangan pahala. Ya, wanahika bihi khoson. Nah, anaki alangkah ruginya itu, alangkah menyesalnya, alangkah ruginya orang yang itu tidak sabar. Udah dia tetap bekerja capek, tapi apa? Dapat dosa. Baik, kemudian ada lagi nih ucapan seorang nyair, wa idza sutibka musibatun fasbirlah, idza tusibka musibatun fasbirlah. Ya. Azumat musibatun mubtala la yasbiru. Idza tusibka, jika musibah menimpa kamu gitu, jika musibah menimpa kamu, ya, kesusahan, ya, maka tidak lain harus apa? Pasrah. Azumat musibatun mubtala, ya, sangat besar musibah orang yang dikasih ujian, kemudian dia nggak sabar, deh. Sangat besar musibahnya orang yang dikasih ujian tapi tidak sabar, gitu maksudnya. Ya, azumat musibatun, ya. Nah, kalau dia tidak sabar, nah itu musibahnya mungkin besar. Tapi kalau dia sabar apa? Nah, musibahnya akan hilang. Tapi kalau dia nggak sabar, azumat musibatun, musibahnya apa? Sangat besar. La yasbiru, kalau tidak sabar. Baik. Wa kamakila, begitu juga ada seorang penyair mengatakan gini, ya. Wa awabta ajron min fakidin, fala takun fakiduka layati wa ajruka yadhabu. Wa awabta ajron, kamu akan diganti oleh Allah. Maksudnya kamu diganti apa? Oleh Allah akan pahala. Min fakid, ya, karena kamu kehilangan anggota keluarga yang sangat dicintai, kehilangan. Nah, itu betul sabar. Allah gantiin apa? Pahala, ya. Kehilangan duit, nah itu kan musibah. Ya, Allah ganti dengan pahala. Pahala takun pagi duka layak, jangan sampai kamu kehilangan anggota keluarga, kehilangan duit, ya, tetapi nggak ada gantinya. Lebih baik mana kalau kita kehilangan Allah ganti, dengan kita kehilangan nggak diganti. Bahkan bukan hanya nggak diganti, wa ajruka yadhabu, pahalanya hilang, gantinya enggak. Kalau nggak sabar. Tapi kalau bisa sabar, dapat pahala. Oh, dapat pahala diganti. Ini kalau sabar, udah diganti sama Allah yang lebih baik, kemudian apa? Dapat pahala. Tapi kalau kita nggak sabar, ya, yang hilang tetap hilang, gantinya kagak ada, pahalanya hilang. Rugi. Nah, jadi lebih baik apa? Nah, iya. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini ada hikam matan. Matawakopa matlabun anta tolibuhu birobika, ya.
wala tayassara matlabun antatalimu minafsika. Ya. Ma tawaqqafa matlabun antatalimu minafsika. Ya. Ma tawaqqafa matlabun antatalimu minafsika. Apa itu kemauan ma tawaqqafa? Artinya ma tawaqqafa apa itu? Artinya enggak akan, artinya ma tawaqqafa itu akan sulit kan? Ma tawaqqafa tidak berhenti. Kalau tidak berhenti apa? Terus-terusan sulit. Akan terus-terusan sulit. Matlabun yang kau inginkan akan terus berhenti. Yang kau inginkan, yang kau harapkan berhenti. Nah, kalau berhenti kan dapat nggak? Ya. Berhenti. Yang kita harapkan berhenti, berarti nggak sampai. Ya. Nah, ya. Tuh, berarti berhenti, nggak sampai apa yang kamu harapkan. Sulit untuk mendapat apa yang kau harapkan. Itu matlab namanya. Antatolibu lobik. Artinya tidak akan sulit itu. Tidak akan berhenti, tidak akan sulit. Nah kalau nggak berhenti, nggak akan sulit berarti apa? Mudah. Oke. Jadi orang dulu gitu ngomong langsung aja mudah kan enak. Mudah kan enak. Ma tawaqqafa kan ma tidak, tawaqqafa tidak berhenti. Nah kalau tidak berhenti apa nih? Terus. Kalau terus berarti sampai nggak? Sampai. Nah, jadi kan yang kagak sampai kalau apa? Berhenti. Stop. Jadi tidak berhenti yang kamu tuntut tuh, yang kita minta, apa yang kita minta, supaya sukses, supaya ini, nah itu dia nggak akan berhenti, pasti akan sampai. Nah kapan itu? Ya, antatolimu birobika, kalau kamu mintanya sama Allah. Minta sama Allah, minta tolong sama Allah, serahkan sama Allah, nanti Allah yang akan menyampaikan walaupun itu susah. Ya. Nah sekarang sebaliknya, wala tayassara dan tidak akan mudah. Nah nggak akan mudah apa itu? Nggak akan sampai. Kalau yang tadi kan sampai. Nah kalau iktimatnya sama Allah, tetapi tidak mudah, nggak akan sampai, pasti akan terus sulit. Ya. Matlabun yang kau harapkan, anta tolimu minafsika. Kalau kamu mintanya bukan sama Allah, tapi mintanya sama diri. Nah, ya. Nah, jadi nyerahinnya bukan sama Allah, nyari sama dirinya. Itu, ya. Itu nyari dirinya. Oh, saya punya ijazah, punya apa, punya pasti, nah gitu. Belum tentu. Nah, inilah nasihat dari Hikam. Coba kita lihat sarahnya. Man anzala hawa injahu billah. Siapa orang yang anzala apa? Anzala itu menempatkan, menyerahkan, menempatkan hawa injahu segala apa itu? Kebutuhan. Kan orang hidup banyak sekali apa? Kebutuhan. Mintanya sama Allah. Ya. Berserah diri, berusaha, berhasil iman Allah. Nah itu kemudian irtaja'a ilaihi, ya. Kembaliin sama Allah, tawakkal fi amrihi kullihi, serahkan kepada siapa? Allah. Kafahu kullu mu'nah, niscaya Allah Ta'ala akan mencukupi. Ya, tuh. Kafahu kullu mu'natin, niscaya Allah mencukupinya segala yang dia perlukan. Nah, kemudian waqaraba alaihi kullu ba'id, Allah akan mendekatkan sesuatu yang segala macam yang menurut hamba itu apa? Jauh. Yassara alaihi kullu asir, Allah mudahkan segala yang sulit. Nah, kalau dia nyerahin dirinya sama Allah, minta tolong sama Allah. Tetapi sebaliknya, wa man sakana ila ilmihi, orang yang ngandel, ya, orang yang tenang, yang ngandel sama ilmunya. Dianggap dirinya udah pintar, ya. Wa akli sama akalnya, wa tamada ala kuwatihi, ya. Pegangannya yang dia percaya
kekuasaan, kemampuannya, wa haulihi. Ya. Nah, maka apa yang wakalahu Allah nafsihi, maka Allah serahin urusannya sama dirinya kan. Kata Allah, ya kan kamu nyerahinnya sama dirimu, iktimatnya sama dirimu, udah Allah lepas tangan. Nah, kalau masih kalau Allah lepas tangan, kira-kira apa kan? Enggak. Suratnya wakalahu Allah ila nafsihi, maka Allah serahkan segala urusannya pada dirinya sendiri. Wa qadalahu, Allah tinggalkan. Wa harramahu taufiqahu, dan Allah haramkan dapat kemudahan. Jadi taufik itu kan kemudahan, karena dia nyerahinnya bukan sama Allah. Ya. Nah itu wa ahmalahu, dan Allah apa itu? Allah lupakan dia. Kalau sekarang lupakan itu cuekin. Allah cuekin dia. Alam tanjah matalibuhu, yang dia harapkan gak akan mungkin dia dapati. Walam tatayasar ma'aribuhu, jadi hawaijuhu ma'aribuhu sama, dan gak akan Allah mudahkan apa segala macam kebutuhannya. Ya, hada maklumun ala qat'i. Nah, hal ini nih, orang yang nyerahin diri Allah tolong, orang yang nggak nyerahin diri sama kepandaiannya, sama kebisaannya, itu katanya maklum udah diketahui lah. Ala qat'i maksudnya semua, nggak ada hilaf. Nggak ada hilaf bainal ulama, kata-kata itu kan nggak ada hilaf. Siapa orang yang berhasil berserah diri pada Allah amin mudah. Nah itu di dalam Quran banyak, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, kan ada itu. Nah itu namanya qat'i, mudah qat'i, nggak ada yang beda-beda pendapat dari nusus syariat tuh, baik itu dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Wa anwa'ut tajarrubi qala, wa anwa'ut tajarrubi, wa anwa'ut tajarrubi apa tuh ya? Jadi anwa macam-macam percobaan. Jadi bukan hanya Al-Quran dan hadis tuh yang menyatakan orang yang nyerahin diri Allah tolong. Itu banyak sekali pengalaman lah, ya, yang pernah terjadi. Ya, gitu. Wa'an wa'ud, jadi sini wahada ma'lumun ala qat'i bin nususi syariati wa'an wa'id tajarubi, gitu. Ini kesambuannya tadi. Apa itu artinya hada ma'lum? Ini apa itu? Ya, orang yang berserah diri Allah tolong, orang yang tidak berserah diri Allah lepasin dia, itu sudah maklum ya, dari apa? Nusus yang qat'i, baik itu dari Quran, hadis, dan maklum juga dari anwa'i tajarrub, dari berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, kalau dia sabar, nah ya sukses. Kalau dia tidak sabar, nggak sukses. Itu sudah macam tajarrub sudah pernah terjadi. Ya, baik. Untuk, nah ini kata titik itu ke titik. Nah sini untuk, nah maksudnya kutuk, aku ingin ngomong gitu. Jadi beliau ini ya salahnya ini ingin ikut nyumbang pikiran. Aku ingin berkata. Kalau mu'alif ini salahnya Hikam. Saya ingin berkata, kata-kata Tuan Mu'alif yaitu kata-kata Hikam rahimahullah ta'ala bihadil masal dalam soal ini umum gitu ya. Umumnya apa? Alal qat'i bin nususi syariah. Umumnya ya nas-nas yang qat'i dan macam-macam dari apa itu? Macam-macam peristiwa yang pernah terjadi ya. Ya. Saya ulangi, wa kalamul musannifu bi hadzal mas'alah yatanawalu, mencakup umum, mencakup ya apa itu? Mencakup semua ya, mencakup mana tadi? Kalamul musannif yatanawalu ulamat, mencakup semua yang kita harapkan gitu. Kan yang kita harapkan ini ada dua, ada masalah dunia, ada masalah akhirat. Jadi kesuksesan dunia dan akhirat secara umum ya,
itu harus kalau kita mau dapat apa berhasil harus apa tuh yang kita ingat Allah ya. Itu umum gitu, bukan hanya matlab duniawi tapi juga matlab apa dini. Nah matlab dini itu akhirat ya. Allati ma'alu amriha din. Nah kalau kalau dini yang kembali kepada agama. Wa asrafu tilka matalibi wa aksaruha qawati'u wa ma'tibu ya. Tuh. Apa nih? Ya. Apa itu matalib dunia dunia tuh matalib dunia yang paling apa nih? Ya. Yang kita inginkan dunia dan akhirat. Yang paling besar daripada matalib dunia apa itu? Yang perlu kita dekatkan diri sama Allah yang paling besar ya. Apa itu? Ini nih murid. Jadi saya ulangi ya. Wa asrafu tilkal matalibi wa aksaruha qawati'u wa ma'atibu. Paling besarnya apa itu? Ya, paling besarnya musibah. Paling besarnya musibah yang ditimpa ya, oleh seorang murid. Nah, ya, paling besarnya musibah yang menimpa seorang murid. Ya, karena kan murid ini tujuannya ingin dekat sama Allah. Berarti musibah-musibahnya itu lebih besar daripada sekedar orang yang ingin mencapai kesuksesan duniawi. Orang ingin mencapai kesuksesan duniawi itu ringan, yang paling besar apa? Kalau ingin mencapai kesuksesan ukhrawi, yaitu murid ingin dekat sama Allah. Kalau iktimatnya sama dirinya nggak akan bisa sampai, di tengah jalan udah tumpang. Tapi kalau dari awalnya serahin diri sama Allah, berjuang, insya Allah akan sampai apa yang dia tuntut, apa yang dia harapkan. Jadi aksaruha qawati, paling banyaknya musibah. Ma'atif itu kesusahan. Akhadahal murid ya. Akhadahal murid bisuruki sabri tawid yang menimpa. Tuh, paling susahnya, paling beratnya musibah yang menimpa seseorang murid ketika apa itu? Sulit. Ketika apa? Ingin melaju kemana? Ya, ila sabili tauhid itu. Tauhid itu artinya ingin mengesahkan Allah, ingin makrifat. Kan tujuannya tasawuf itu makrifat. Maka orang yang sudah mencapai maqam bilang al-arif kan ada. Kalau orang ahli fikih al-alim, al-alama fikih. Tapi kalau orang tasawuf al-arifun, al-arif billah. Nah, ini kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh orang yang ingin sukses dekat sama Allah. Kesusahannya ini lebih berat daripada orang yang ingin sukses dalam urusan dunia. Ya. Papihi ata'alluq billah. Ya, maka ya, diperingati seorang murid itu harus selalu ta'alluq billah. Apa itu? Bergantungan. Jangan bergantungan sama diri sendiri, tapi bergantungan sama Allah ya. Nah, jadi fa'alai ta'alluq billah ya. Wa aswab ya, di ahad wa aswab. Jadi menyerahkan diri sama Allah bukan sama ilmunya, bukan sama kebolehannya, itu lebih ahad, lebih aswab ya. Lebih benar, lebih benar. Wa fi jami'i juz'iyatihi arruju' ilallah ya. Harus kembali kepada Allah ya. Itu lebih aula, lebih aujab ya, lebih wajib. Fala jaroma karena minar ra'is sadid wal amrul. Oleh karena itu tidaklah diragukan tuh, tidak diragukan bahwa iktimat sama Allah adalah apa? Ra'is sadid ya, apa tuh ya, berpegang sama Allah, serahkan sama Allah, jangan amat kemampuan. Itu adalah al-ra'is sadid. Itulah apa ya, itulah pemikiran yang benar. Al-amrul akid, itulah perkara yang harus apa? Harus ya, perkara yang harus ya, dikuatkan. Ayu khosisahu min dzarikal am ya. Yang harus ya ditekankan gitu ya.
yang umum itu menjadi khusus, ya. Wa ayyub ridahu akibah hadil masalah fi mazid makam. Nah, jadi masalah ini, masalah menyerahkan diri sama Allah, ya, itu yang lebih ditekankan daripada masalah yang umum. Maksudnya Tuan musonif nanti, ya, akan menerangkan apa itu, bagaimana kita iktimat sama Allah, ya. Wa ayyub ridahu nanti akan dibahas secara sendiri tersendiri. Ukai baca ukai hasil masa setelahnya. Setelah masalah ini nanti Tuan musonif hikam, ya, akan menjelaskan secara khusus gitu. Tuh, ayyub rida secara khusus setelah menerangkan masalah ini. Bimazidi minal kalam, nanti akan diterangkan dengan keterangan yang lebih jelas daripada ini. Karena saking pentingnya seorang murid jangan sampai gagal di tengah jalan. Nah, ini yang pertama tadi dibekali sabar, dan yang kedua apa? Iktimat. Ya, jangan iktimat sama diri, sama kemampuan, sama keahlian, sama Allah. Nah, itu baru dua nih. Yang pertama sabar, iktimat sama Allah. Nah, mengenai sabar dan iktimat sama Allah, karena ini sangat penting, nanti ada pembahasan tersendiri setelahnya pembahasan ini. Nah, kemudian min alamatil naji bin nihayat Allah. Nah, ini kata hikam berikutnya apa salahnya, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang.